Mungkin sudah bisa kita. Baik, silakan Pak Lagat bergabung bersama kita. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, selamat datang Pak, selamat bergabung. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk membuka kegiatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman rekan media yang telah hadir pada pertemuan pada siang hari ini melalui Zoom meeting kita pada siang hari ini. Adapun maksud kegiatan pada siang hari ini adalah kami Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Riau mengundang kehadiran Bapak Ibu rekan media untuk hadir dalam konferensi pers daring hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2021 oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun kegiatan ini dipandu oleh saya, Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi Cindy M. Pardede, yang akan nantinya memandu kegiatan ini sampai pada selesai nantinya. Adapun kegiatan ini, yang pertama nanti adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Lagat, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, yaitu Dr. Lagat Paroha Tarsiadari, nantinya akan menyampaikan hasil penilaian kepatuhan tahun 2021. Kemudian nanti setelah beliau memaparkan, kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk memberikan pertanyaan atau melakukan wawancara sekaligus. Demikian mungkin pembukaan dari saya Pak Lagat, kita mulai acaranya. Dan acara yang pertama yaitu pemaparan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia tahun 2021 kepada Bapak Lagat, Dr. Lagat Paroha Tarsiadari, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Cindy, Samil Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan pers sekalian, terima kasih telah bergabung dalam konferensi pers ini. Hari ini menjadi spesial karena kami akan menyampaikan publikasi hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang kami lakukan sejak dari Juni sampai di Oktober yang lewat. Seyogyanya memang ini akan kita sampaikan pada waktu tanggal 16 kemarin, tapi berhubung karena pelaksanaannya harus secara nasional, maka baru hari ini dapat disampaikan. Khususnya untuk objek penilaian yang ada di Kepulauan Riau itu dapat kami sampaikan menyangkut pemerintahan daerah seluruhnya, provinsi Kepulauan Riau, lalu kabupaten dan kota yang ada di Kepri. Pemerintah daerah ada 8 jadinya. Lalu ada kementerian yang ada di daerah, yaitu kantor pertanahan kota kabupaten. Jadi ada 7. Lalu ada lembaga yaitu kepolisian. Setiap Polres kita nilai. Nah itu akan kita paparkan hasilnya kepada teman-teman sesuai dengan zonasi yang kami klasterkan. Maka ada 3 kategori kualitas kepatuhan standar yang kami hasilkan. Pertama adalah zona hijau, berarti 81 ke atas sampai 100 dianggap telah menerapkan standar pelayanan atau patuh terhadap standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009. Dan zona kuning yaitu nilainya itu 51 sampai 80, dan zona merah itu 250. Ya berarti dapat dikategorikan tidak patuh terhadap standar pelayanan publik. Baik, kami laksanakan saja nanti di akhir setelah pemaparan saya kita akan buka sesi tanya jawab. Penilaian kepatuhan 2021 ini merupakan kelanjutan penilaian kepatuhan yang kami laksanakan sejak tahun 2013 sebenarnya, kecuali tahun kemarin karena tahun kemarin itu pandemik dan adanya reposisi anggaran
dan memang himbauan daripada pemerintah untuk mengurangi mobilitas, sehingga tentu pelayanan di instansi juga itu dihentikan atau terbatas seperti itu. Yang kita nilai di sini adalah terkait dengan standar pelayanan dengan media elektronik dan non elektronik. Nah, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan batasan website resmi instansi penyelenggara negara mempunyai domain dengan go.id seperti itu. Jumlah produk penilaian yang kami lakukan baik kementerian sebanyak 275 produk tiap kementerian, dan untuk lembaga dilakukan 109 produk, sedangkan untuk pemerintah daerah ada sebanyak 219 produk menyangkut 4 substansi, yaitu perizinan, kesehatan, adminduk, dan pendidikan. Dan dinas yang menjadi konsen penilaian kami atau yang kami kunjungi, visitasi dalam penilaian itu untuk daerah ya PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penilaian juga dilakukan di kementerian, khususnya di pertanahan ya, dan lembaga yaitu Polres di setiap kabupaten kota yang ada. Dan produk yang kita nilai untuk di pertanahan itu ada 2, sedangkan di Polres itu ada 5 produk menyangkut pelayanan SIM A dan C, pelayanan SPKT, dan pelayanan SKCK. Kemudian dari secara keseluruhan produk layanan yang kami nilai itu sebanyak 37.202 produk layanan seluruh Indonesia tentunya. Kemudian secara bertahap memang kami melakukan penyempurnaan terkait dengan metode termasuk instrumen dan indikator yang ada supaya menyempurnakan penilaian ini. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah maladministrasi. Harapan kami ketika para instansi menerapkan standar pelayanan, jadi ini memang masih penilaian berupa kelengkapan standar pelayanan, belum sampai kepada bagaimana pelaksanaannya. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan, penilaian ini dilaksanakan oleh internal ombudsman, ya, tidak melibatkan pihak lain, jadi seluruh perwakilan dilibatkan langsung menilai. Kemudian tentu kami menjamin azas pelaksanaannya itu berintegritas, lalu kepatuhan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Ruang lingkupnya tentunya berdasarkan norma Undang-Undang 25 tahun 9 tentang pelayanan publik. Nah, bagaimana kami sampaikan tadi, objek penilaian itu kementerian, lembaga, pemerintah daerah dari provinsi dan kota kabupaten. Ya, jadi zonasi penilaiannya itu seperti tadi ada 3 ya, zona hijau, kuning, dan zona merah. Predikat diberikan sesuai dengan zona itu. Jadi predikat patuh ya hijau, predikat kepatuhan sedang berarti kuning, dan tidak patuh itu rendah atau merah. Secara nasional hasil penilaian periode 2015 sampai 2019 menunjukkan fluktuasi yang cenderung membaik dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk wilayah Kepulauan Riau dibandingkan penilaian terakhir tahun 2019, hasil penilaian 2001 terhadap pemerintah daerah mengalami penurunan. Nanti akan kami tampilkan. Kenapa? Tahun ini 3 daerah mendapatkan zona hijau, sementara di tahun 2019 ada 5 ya. Nah, ini hasil kepatuhan kalau berdasarkan segmentasi kementerian itu dari 24 kementerian yang siap dinilai, itu 17 kementerian masuk dalam zona hijau, sedangkan 7 kementerian zona kuning, dan untuk kementerian tidak ada yang merah. Kemudian lembaga ya, dilakukan penilaian terhadap 15 lembaga dengan capaian 12 lembaga pada zona hijau, 3 lembaga itu pada zona kuning, dan juga lembaga tidak ada masuk dalam zona merah.
Sedangkan untuk pemerintah daerah provinsi, dari 34 provinsi yang dinilai, 13 provinsi atau kurang lebih 13%-nya itu mendapatkan predikat zona hijau atau patuh, sedangkan 19 provinsi lebih banyak ya dari yang mendapatkan hijau itu masuk ke zona kuning, dan 2 provinsi ya pada zona merah. Untuk pemerintah daerah kabupaten ada 416 kabupaten yang kita nilai, 103 diantaranya masuk dalam zona hijau, sedangkan 226 masuk zona kuning, dan 87 pemerintah kabupaten atau 20,9% masuk zona merah. Sedangkan untuk pemerintahan kota, dari 98 yang kita lakukan penilaian, 34 diantaranya masuk zona hijau, 61 masuk zona kuning, dan 3 pemerintah kota masuk zona merah. Nah, bagaimana nilai raport hasil akhir penilaian kami untuk Kepri? Ini dia teman-teman sekalian, untuk kantor pertanahan dari 7 yang kita nilai, ini dia rankingnya ya, paling tinggi atau dianggap telah memenuhi kepatuhan tinggi atas penerapan standar pelayanan adalah kantor pertanahan Karimun. Sedangkan untuk Tanjung Pinang nomor 2, ya ini nilainya ya 94,40. Kemudian kantor pertanahan Natuna, kantor pertanahan Bintan, dan yang kelima kantor pertanahan Batam, dan kemudian kantor pertanahan Lingga, dan seterusnya yang terakhir ada Anambas. Nah ini daftar nilainya. Untuk yang Karimun, Tanjung Pinang, Natuna, kemudian dan Lingga itu masuk kategori predikat kepatuhan tinggi terkait dengan penerapan standar pelayanan. Sedangkan untuk Anambas itu sedang, tidak ada yang masuk yang merah untuk kantor pertanahan yang ada di Kepulauan Riau. Kemudian untuk kepolisian, ya dari 7 kepolisian, ini rapotnya untuk Natuna ada setiap kepolisian itu ada 5 ya, ada 5. Untuk Natuna itu pengurusan SKTLK tanda lapor kehilangan itu 50,12 ya, lalu tanda terima lapor polisi STTLP 50,12, lalu SKCK itu, lalu SIM A itu 68,67, lalu SIM C 68,67. Nah itu untuk untuk Natuna ya. Sedangkan untuk Tanjung Pinang kurang lebih nilainya seperti yang tertera di sana, rata-rata sekitar 77,94 untuk pelayanan SIM, pelayanan STTLP, pelayanan SKTLK, dan pelayanan SKCK. Lalu untuk Polres Tanjung Pinang tadi ini ini ada sebagian tadi ya, mohon maaf, ini bercampur ya. Jadi untuk Tanjung Pinang itu SIM A, SIM C tadi mohon maaf ya. Ini bawahnya itu udah Karimun. Nah ini Tanjung Pinang sisanya itu untuk SKCK 77,94, lalu SKTLK 55,52, dan untuk Tanjung Pinang untuk STTLP 60,41. Lalu untuk Polresta Barelang itu untuk SIM A itu 73,19, SIM C 73,19, ini berarti sedang ya teman-teman ya. Lalu SKTLK di pelayanan SPKT itu 50,13, lalu masih di SPKT yaitu surat tanda terima laporan kepolisian 25, ini memang sangat buruk ya standar terkait dengan terima laporan di sana. Kemudian untuk untuk SKCK Sat-Itil itu 63,92, dan untuk Anambas itu SKTLK
59,05 dan untuk SIM A 73,19. Dan juga Kabupaten Anambas untuk SKCK 59,05 dan STTLP 59,05. Sedangkan untuk pengurusan SIM C 73,19. Lalu untuk Polres Bintan ini 58,83 untuk SKTLK, lalu STTLP-nya 63,72, lalu SKCK-nya di Satintelkam 71,13, lalu untuk permohonan SIM A, SIM B sama 73,30, lalu untuk Karimun permohonan SIM A dan SIM C itu 77,94. Kemudian untuk Polres Lingga ini untuk SKTLK ini di SPKT ya 63,92, lalu STTLP 58,98. Kemudian untuk Satintelkam untuk SKCK 77,94 dan untuk Satlantas itu SIM A, SIM C kurang lebih bersama 67,86 dan 68,66. Nah, lembaga yang ada di daerah yang kita nilai itu lembaga nasional maksudnya lembaga pusat maksudnya ya, itu ada BB Batam. Ini salah satunya lembaga maaf, ini adalah lembaga kedua setelah kepolisian kita nilai ya. Jadi yang melakukan penilaian ini memang bukan kita langsung tapi tim pusat. Selain kalau kantor pertanahan Polres tadi kita langsung, tapi kalau untuk BB Batam dilakukan oleh teman-teman dari pusat. Tapi ini nilainya dengan nilai rata-rata 63,81 atau masuk zona kuning, tingkat kepatuhan sedang. Nah, artinya pelayanan mohon maaf bahwa kepatuhan penerapan standar pelayanan di BB Batam untuk semua pelayanannya baik itu di BPMPTSP maupun di BB Batam itu belum sepenuhnya menerapkan standar pelayanan, masih masuk zona kuning. Nah, tentu ini akan mendapatkan perhatian dari kami ke depan bagaimana mensupervisi BB Batam agar menerapkan standar pelayanan. Sedangkan untuk pemerintah kota kabupaten, untuk pemerintah provinsi kota kabupaten ini rekapitulasi saja urutannya. Yang paling tinggi mendapatkan nilai adalah Kabupaten Natuna ya 93,18 sekaligus mendapatkan predikat hijau atau kepatuhan tinggi masuk zona hijau. Kemudian yang kedua adalah Pemprov Kepri dengan nilai 87,91 juga mendapatkan atau masuk digolongkan sebagai kepatuhan tinggi akan penerapan standar pelayanan atau masuk zona hijau. Yang ketiga adalah Kabupaten Bintan, ini juga masuk zona hijau atau predikat hijau ya dengan nilai 83,70. Sedangkan Karimun, Anambas, Lingga, Batam dan Tanjung Pinang itu masuk zona kuning ya di bawah nilai 80 artinya kepatuhannya sedang. Nah, mengapa tadi kami sebutkan bahwa ada penurunan di tahun-tahun sebelumnya Batam, Tanjung Pinang, Karimun itu sudah hijau. Tapi kali ini mereka dapatkan kuning, bisa saja mereka tidak konsisten dalam menerapkan standar pelayanan tersebut. Nah, tentunya kami memberikan saran perbaikan penyusunan kebijakan terkait dengan tata kelola dengan ditujukan penguatan sistem layanan publik dan pencegahan maladministrasi ke depan. Di antaranya ini sama ya, jadi kepada Presiden, Menteri Aparatur Pan-RB dan Menteri Dalam Negeri bahwa perlu mendorong kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan standar pelayanan publik di instansi pelayanan publik masing-masing. Yang kedua, selain mengimplementasikan standarnya, lakukan evaluasi dan pengawasan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi karena
dari 487 yang kami nilai itu belum mencapai 50% untuk masuk kategori predikat hijau, masih rata-rata di kuning, maka tentu perlu dorongan dari presiden, kementerian maupun pimpinan lembaga pusat yang ada di daerah untuk mendapatkan perhatian dalam penerapan standar pelayanan. Kemudian kami juga berharap agar menteri, kepala lembaga, gubernur, wali kota, dan bupati di daerah supaya dengan keberhasilan dan belum berhasilnya terkait dengan mereka mendapatkan predikat kepatuhan, maka kami mendorong satu, memberikan apresiasi award kepada kepala pimpinan unit pelayanan publik yang mendapatkan zona hijau, misal kepala dinasnya, atau predikat kepatuhan tinggi. Ya, jadi apresiasi tersebut dalam bentuk penghargaan atas segala upaya dan momentum dalam memenuhi komponen standar pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya, siapa yang memang konsisten menerapkan standar pelayanan, maka itu yang harus diberikan penghargaan. Yang kedua, memberikan teguran sebaliknya ya bagi kepala dinas yang tidak menerapkan standar pelayanan, memberikan teguran, dan tentunya untuk mendorong implementasi standar pelayanan publik kepada para unit pelayanan publik yang mendapatkan zona merah atau predikat kepatuhan rendah dan zona kuning atau predikat kepatuhan sedang. Nah, di Kepri untuk tahun tidak ada yang masuk zona merah atau predikat kepatuhan rendah. Yang ketiga, kita harapkan supaya memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik di mana setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009. Saya kira itu teman-teman sekalian inti daripada konferensi kami untuk menyampaikan hasil penilaian kepatuhan yang kami laksanakan sejak bulan Juni sampai Oktober tahun 2021 ini. Dan tahun depan juga kita akan berlanjut melakukan penilaian kepada entitas yang sama, ya, baik itu pemerintah daerah, kementerian yang ada di daerah, yaitu pelayanan pertanahan, dan lembaga yang ada di daerah, yaitu kepolisian. Barangkali juga mungkin tahun depan akan kita tambah entitas, jadi tidak dikurangi, malah mungkin akan ditambahkan. Saya kira itu sementara yang dapat saya sampaikan. Di chat room sudah di-share materi ini. Barangkali teman-teman nanti bisa menjadikan itu sebagai rilis resmi yang kami sampaikan. Demikian, mungkin ada tanya jawab. Saya kembali kepada Bu Cindy untuk dipandu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Demikianlah pemaparan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dari saya coba highlight tadi dari pemaparan Pak Lagat bahwa ada 3 pemerintah daerah yang mendapat zona kepatuhan yang diberi predikat tinggi, yaitu yang pertama Provinsi Kepulauan Riau, yang kedua Kabupaten Natuna, kemudian Kabupaten Bintan. Ketiga pemerintah daerah ini mendapat predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian beberapa tadi, kalau kita lihat secara keseluruhan di kepolisian yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini, rata-rata mereka mendapatkan zonasi kuning atau tingkat kepatuhannya sedang. Sedangkan untuk tadi di pertanahan tadi adalah hasilnya adalah rata-rata semua tingkat kepatuhannya tinggi dengan range nilai mereka dari 90 sampai di angka 80. Kemudian tadi khusus BP Batam, memang BP Batam ini Pak, izin kalau boleh kami informasikan bahwa penilaian kepatuhan baru kami laksanakan pada tahun 2021 ini. Pada tahun-tahun sebelumnya belum. Sehingga ini hasil yang mungkin perlu ataupun hasil penilaian kepatuhan ini perlu ada perbaikan ke depannya, karena pada saat ini BP Batam dalam memberikan pelayanannya belum memenuhi standar tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pemberian pelayanan publiknya. Nah, mungkin Pak Lagat kita bisa buka sesi pertanyaan mungkin kepada teman-teman rekan media yang mau memberikan Bu Cindy, barangkali Siap, Pak. saya sedikit menyampaikan ada Baik, yang tertinggal. persilahkan, Tadi pesan Presiden sambutannya terkait dengan hasil ini
bahwa kepala negara, kepala pemerintahan kita, Presiden tadi menambahkan bahwa agar semua entitas, pemerintah daerah, kementerian maupun lembaga harus meningkatkan pelayanan publiknya. Jadi pelayanan publik tidak boleh biasa saja, tapi harus mengubah mindset pelayanan yang biasanya dilayani menjadi melayani. Dan pelayanan diberikan itu harus baik, tentunya dengan penerapan standar pelayanan. Kemudian juga sudah saatnya dalam penggunaan aplikasi atau alih teknologi ya, sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan penggunaan layanan tersebut oleh masyarakat. Selanjutnya pelayanan harus lebih cepat, ya. Jadi harus lebih cepat, jangan lambat. Harapan kepala negara tadi. Dan penilaian kepatuhan ini tentu diharapkan penerapan standar pelayanan sehingga akan berkorelasi nanti dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemudian Presiden juga menyampaikan sudah saatnya memulai birokrasi kita, birokrasi berkelas dunia. Jadi birokrasi berkelas dunia ini harapannya, ya, sementara kita kan masih penerapan standar. Karena kalau berbicara birokrasi kelas dunia tentu udah jauh di atas standar seperti itu. Kemudian menerapkan pelayanan yang inklusif, ya, artinya pelayanan memang yang terukur, kemudian berkualitas, transparan, akuntabel kepada masyarakat. Itu kira-kira highlight tadi dari pesan Presiden Joko Widodo terkait dengan selebrasi hasil penilaian kepatuhan Ombudsman terkait dengan penerapan standar publik tahun 2021. Saya kembalikan lagi ke Bu Cindi. Baik, terima kasih Pak Lagat atas penambahan highlight-nya. Mungkin saya juga tambahi beberapa informasi Pak, bahwa periode pengambilan data penilaian kepatuhan yang kami laksanakan ini adalah periode dari bulan Juni sampai dengan September 2021. Khusus Kepri ya Pak ya, kita pertegas nantinya bahwa kami melaksanakan penilaian pengambilan data untuk penilaian ini di bulan Juni sampai di bulan September 2021. Untuk baik di 7 kabupaten kota dan 1 provinsi. Kemudian selain itu mungkin saya tambahkan juga Pak, tadi highlight juga bahwa penekanan pemberian reward ya, reward dan punishment dan teguran kepada penyelenggara pelayanan publik agar meningkatkan dan mempertahankan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik. Baik Pak Lagat, kita mulai sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada teman-teman rekan media yang hendak memberikan pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih banyak lagi. Kami persilahkan, silakan. Mungkin langsung saya jawab, di chatroom sudah ada tuh 3 pertanyaan. Oh baik Pak. Dari Ara ya. Saya coba highlight pertanyaannya Pak. Pertama, Silakan. apa yang menyebabkan BB Batam sebelum tahun ini tidak bisa dinilai oleh Ombudsman tingkat pelayanan publiknya Pak? Yang pertama. Silakan Pak Lagat. Baik, terima kasih Ara pertanyaan pertamanya. Jadi memang untuk pertama kali ini karena BP Batam adalah lembaga pusat yang ada di daerah, sehingga pusat menginginkan untuk yang pertama pusat yang melakukan penilaian, tetapi untuk tahun depan tentu sudah diserahkan kepada perwakilan seperti itu. Jadi tidak sama saja sebenarnya pusat atau kami perwakilan menilai karena memang indikator instrumennya sama dan mekanisme metodenya sama, tidak ada berbeda. Hanya saja mungkin ada pertimbangan khusus yang diberikan dan tahun depan ini sudah kembalikan kepada perwakilan Gloria. Silakan Bu Cindi. Baik, silakan Mbak Ara dari RRI, apakah ada yang mau ditanggapi atau tidak? Kita lanjut ke pertanyaan kedua mungkin Pak, sebelum nantinya ditanggapi oleh penanya. Yang kedua, Pak, apa yang belum standar dari pelayanan publik BB Batam? Silakan Pak Lagat. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari produk-produk layanan mereka yang kita nilai ada 21 produk ya kalau nggak salah saya. 20 itu Pak, 20 ya, maaf, produk 20 ya. layanan. Ya, itu memang misal seperti pelayanan dokumen pengganti, pelayanan gabung penetapan lokasi, sampai ke pelayanan SKPL, SPPL baru, lalu kan hak
tanggungan, layanan pengalusian lahan, pelayanan perpanjangan hak atas tanah dan sebagainya, ya termasuk pelayanan patologi. Nah itu memang rata-rata mereka itu mendapatkan nilai 61,90, ya. Ini kemungkinan memang ada di antara produk ini menerapkan standar, ada yang tidak, ya. Sehingga nilainya memang ya apa ya, dapat dikatakan kepatuhannya itu sedang seperti itu ya. Nilainya 61, kisaran 61 sampai 66 saja nilai mereka. Yang paling tinggi itu adalah pelayanan izin usaha LDP yang masih ditangani oleh BPI Batam itu 68,21. Dan yang paling rendah itu adalah hampir sama banyak ini, di antaranya adalah pelayanan gabung penetapan lokasi, ya ini PL ya, lalu penetapan SPPL dan SKPL, lalu penetapan planologi, ya. Nah, ini secara rigid barangkali belum kesempatan kali ini kami sampaikan karena memang ini dilihat oleh pusat, kami belum bisa menampilkan secara rigid ya, tapi tadi secara produk layanan kami sudah tampilkan bahwa hampir 20 produk layanan tersebut memang tidak patuh terkait penerapan standar. Sebagian mungkin mereka lakukan, ada standarnya, tapi sebagian besar tidak. Barangkali itu, Bu Cindy. Baik, terima kasih Pak Lagat atas jawabannya. Mungkin kita coba ke pertanyaan yang ketiga, Pak. Terkait ini ditujukan kepada pelayanan BPN mungkin. Pelayanan publiknya yang nggak standar apa, Pak? Di BPN, Pak. Ini BPN mana ya? Karena BPN Batam atau yang mana ya? Yang mau kita Sepertinya apakan? mungkin Anambas, Semuanya. Pak. Karena Anambas Anambas ya. Baik. BPN paling rendah. Mungkin Ya, silakan Pak, atau saya? ya Karena saya kebetulan saya buat saya yang dulu turun nanti Bu langsung. Cindy yang Oke, tambahkan ya. Nah, ya kalau melihat Pak. dari raport ini memang ya jadi kalau kalau melihat dari hasil secara keseluruhan sih kantor BPN Sekepri ini cukup bagus ya, cukup bagus, bahkan masuk dalam zona kepatuhan tinggi atau masuk zona hijau, kecuali untuk Anambas tadi ya ada 2 layanan kita nilai, yaitu pelayanan pengukuran bidang tanah itu 65,89 dan daftar hak milik 65,89. Nah, saya kira yang bermasalah itu saja. Nah, coba Bu Cindy tambahkan, barangkali karena Bu Cindy kemarin langsung menilai ke sana, apa yang kurang di sana? Silakan. Baik, terima kasih Pak Lagat. Mungkin saya menambahi jawaban dari Pak Kepala Perwakilan bahwa kemarin memang saya yang turun langsung dalam melakukan penilaian ke BPN Anambas. Memang seyogianya memang kepatuhan standar pelayanan publik ini yang kami nilai itu adalah apa yang terlihat di ruang pelayanannya. Seperti misalnya standar pelayanan publik yang pertama itu ialah persyaratan yang diberikan kepada layanan tersebut. Seperti tadi yang disampaikan bahwa 2 produk pelayanan yang kami nilai dari BPN, yaitu pertama pendaftaran hak milik, serta yang berikutnya ialah pelayanan pengukuran bidang tanah. Yang saya lihat di Anambas adalah khususnya ya, khusus Anambas, karena kayak kemarin turun memang sangat kurang ya Pak ya pemenuhan standar pelayanan publik, baik persyaratan, sistem mekanisme, produk pelayanan, jangka waktunya, biaya tarif itu tidak terinformasi di ruang pelayanannya. Bahkan pada kami bulan Agustus, kalau nggak salah saya ke sana, loketnya saja itu tidak ada, belum di dalam proses rehab dan hanya dilayani di ruang sekretariat mereka. Jadi memang itu sangat tidak memenuhi standar. Selain itu, adapun janji maklumat pelayanan mereka juga tidak ada di situ. Kemudian yang kami lihat itu memang hanya yang tersedia. Selain itu pengelolaan pengaduan, Pak, itu yang paling penting memang, bahwa khususnya BPN Anambas itu, pengelolaan pengaduan mereka itu hanya menyediakan kanalnya saja, tapi pejabatnya tidak ada. Mereka ada, tapi tidak bisa dibuktikan dalam bentuk surat keputusan kepala pertanahannya. Nah, hal-hal yang seperti itu, hal-hal administrasi seperti itu belum dipenuhi mereka dalam penerapan standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009. Seperti itu mungkin Pak, fakta yang kami temukan pada saat penilaian di BPN Anambas. Ya, Bu Cindy ada pertanyaan dari Rizky itu dari Batam Pos terkait dengan apakah
dinas yang mana dinas di Pemko Batam yang bagus dan mana yang belum standar pelayanan. Kita sudah bisa tampilkan secara rigid. Silakan, nggak apa-apa, saya kira. Butuh waktu ya. Baik Pak, boleh saya 2 menit mungkin atau 1 Ya, menit silakan. membuka foldernya. Silakan. Sebentar ya teman-teman ya, biar karena ini pertanyaan bagus kayaknya, biar teman-teman nanti bisa merilis dinas mana yang belum standar, mana tidak. Karena memang itu zona masuk Pemko Batam masuk kepatuhan zona kuning ya, secara keseluruhan rata-rata maksud saya. Tapi yang mana sebenarnya dinas yang bagus, yang mana kurang bagus seperti itu. Bentar. Ya sama nanti Santi ya, pertanyaan nanti terjawab ya. Nanti kita tampilkan nilainya per produk layanan. Tentunya berdasarkan dinas yang ada. Untuk pertanyaan Rizky kemudian, masyarakat masih keberatan terkait adanya pelayanan SIM yang mengharuskan adanya tes psikotes. Nah, untuk kesempatan ini memang ini di luar konteks ya. Nanti saya jawab di akhir ya, Riz ya. Baik Pak, terlampir mungkin sharing Bisa screen sharing dibesarkan saya Bu sudah. Cindi? Bisa Siap Pak. dibesarkan. Oke, cukup. Ya, silakan. Baik. Berikut adalah rapor. Kami sebut rapor ya, kumpulan seluruh penilaiannya sesuai dengan produk pelayanan yang kami nilai, bahwa kalau untuk dinas yang paling tinggi itu mungkin Pak bisa kita lihat dari nilai ini adalah dari DPMPTSP ya Pak, beragam nilainya, ada yang ada yang Nggak apa-apa Bu Cindi, dari siap. atas saja nggak apa-apa. Nanti Baik. teman-teman sendiri yang mencerna. Baik. Kalau kita yang pertama itu adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun produk pelayanan yang kami nilai itu ada sekitar 10 produk pelayanan yang langsung diberikan oleh penyelenggara, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada masyarakat langsung. Nilainya terlampir seperti yang ada di di layarnya. Kemudian yang kedua, Dinas Kesehatan ada 1, yaitu surat rekomendasi BPJS, ada dengan nilai 57,95. Kemudian ada DPM PTSP dengan total produk layanan yang kami nilai itu sekitar 42, 20, sekitar 25 produk pelayanan dengan nilai terlampir. Kalau untuk DPM PTSP bervariasi, teman-teman rekan media. Di sini ada yang kepatuhannya tinggi dan kepatuhannya sedang, sesuai dengan pemenuhan komponen-komponen penilaian kami, yaitu standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009. Makanya nilainya berbeda-beda. Kemudian untuk dinas berikutnya itu Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ini maksimal kami ambil produk pelayanan itu ada 10 dengan nilai terlampir. Bu Cindi, ya, saya ingin siapa? menjelaskan. Jadi teman-teman untuk dinas pendidikan di Pemko Batam itu rata-rata zona merah. Ya, berarti zona merah. tidak menerapkan standar. Kalau kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produk layanan kami nilai itu rata-rata teman-teman lihat di bawah 50 kan, kecuali ini layanan mutasi siswa ada 55,32. Nah rata-rata dinas pendidikan itu tidak menerapkan standar. Ini zona merah ini, ya zona merah ini. Jadi kita juga bingung kota Batam yang begini maju masuk zona merah untuk dinas pendidikannya. Nah ini secara akumulasi teman-teman ya. Jadi Pemko Batam tadi 4 substansi penilaian tadi yaitu Adminduk, lalu Dinkes, DPMPTSP dan pendidikan, maka nilai rata-ratanya itu 69,89 atau 85. Masuk dalam zona kuning. Dengan tingkat kepatuhan sedang, Pak. Ya, betul. Itu mungkin dari yang untuk khusus Kota Batam ini nilainya, ini rapor yang akan kami serahkan nantinya. Ya, berikut Bu Cindi, iya, Pak. tadi kan ditanya itu oleh Santi ya untuk DLH. Coba buka di PTSP-nya karena pelayanan DLH kan sudah masuk ke PTSP sebagian kan. Baik, kita coba share DPM PTSP ini untuk Dishub, perekonomian, peternakan, rumah potong hewan, izin lokasi enggak ya Pak ya? Baik. Ini Pak, lingkungan Pak nomor 46.
Nomor 46 izin lingkungan hidup AMDAL, UKL, UPL, SPPL. Di atas lagi, turunkan lagi. Bukan, maksudnya iya itu. Sorry. Lagi terus. Nomor 46 Pak untuk izin lingkungan. Ya, terus ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Bukan, ke atas maksud saya. Iya, terus. Tadi ada start. Oh, ini izin operasi pengelolaan limbah bahan berbahaya kayaknya masih di mereka Baik, ini. iya masih Pak, Ya, masih 63,06 itu bagian lingkungan. ya. Ya. Baik. Terus lihat lagi. Di atasnya lihat lagi. Oke, kayaknya 2 itu saja ya. Iya Pak, Produk. untuk lingkungan 2. Oke. Kalau Oh, ini ada untuk nih, ini izin praktek tenaga. Oh, bukan. Ini bukan kesehatan ini lingkungan untuk bukan. Ya, profesi ya. nih Pak. Jadi untuk DLH ada 2 ya tadi ya, izin lingkungan dan izin mana tadi ya? Ini Sama AMDAL pengelolaan Pak, pengelolaan yang pertama itu pengelolaan 40, limbah B3, baru kemudian yang 42. kedua itu untuk izin lingkungan AMDAL, UKL, UPL, SPPL. Sebentar, naikkan lagi. Tadi ada 40 ini turun. Turun filenya. Ya, ini lagi turun. Ini 41 izin operasi pengelolaan limbah Iya, bahan berbahaya kan? iya, Oke. limbah B3. B3 dua Baik. Pak, 2 produk berarti untuk substansi lingkungan Pak. Baik. Ada 2 ya. Ya. Baik, iya Pak. Baik, Silakan. lanjutkan. Baik Pak, kita coba ke chat room, balik ke chat room. Ada lagi mungkin pertanyaan dari oke, tadi untuk dari pertanyaan Mas Rifki Batam Pos sudah terjawab ya Pak ya. Kemudian kita ke arah kembali BPN Batam, maksudnya ini untuk nilainya ya Mbak Ara ya. Sama 16. Baik, dari masrunhariankepri.com Pak. Apakah penurunan zona untuk pemerintah Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Karimun dari hijau ke kuning ada pengaruhnya dengan kondisi pandemi COVID-19? Mohon penjelasannya, Pak. Pertanyaan pertama dari masrunhariankepri.com. Seharusnya tidak beralasan ya, karena penerapan standar itu kan dalam kondisi apapun sebenarnya kecuali bencana alam ya. Artinya kondisi pandemi ini tidak beralasan sebenarnya, tidak dapat juga alasan sebenarnya terkait dengan penerapan standar pelayanan. Jadi nggak ada hubungan itu ya, kecuali memang bencana alam, kebakaran, gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan segala macam bencana alam mungkin mempengaruhi penerapan standar. Tapi kalau kondisi pandemik tidak seperti itu. Lanjut Bu Cindy, yang lain. Mohon izin Mbak Cindy, mic-nya. Oke, baik. Terima kasih Pak Lagat. Pertanyaan kedua dari Mas Run Harian Kepri. Pertanyaannya sedikit menarik Pak. Yang menilai standar pelayanan publik Ombudsman RI perwakilan Kepri siapa ya Pak? Iya, yang menilai itu tentunya asisten saya yang saya tugaskan, tentu berbeda-beda. Misal Bu Cindy ke lokasi Anambas, misal yang lain ada ke lokasi Natuna, Karimun, Lingga, Tanjung Pinang, seperti itu. Baik, mungkin Pak pertanyaannya ke kitanya Pak, yang menilai standar pelayanan publik kita ya, pelayanan publik yang kita selenggarakan mungkin Pak pertanyaannya, iyakah? Oh, pertanyaan yang menilai. Bagaimana diulang? Yang menilai standar pelayanan publik Ombudsman RI perwakilan Kepri siapa Pak? Gitu. Kitanya berarti standar pelayanan publik Ombudsman-nya gitu Pak. Oh, bukan, maksudnya mungkin kalau di Kepri siapa menilai itu maksudnya. Aku memaknai bahwa kita. Silahkan Mas Run mungkin yang mana nih? Atau sembari menunggu. Apabila customer tidak lulus psikotes, customer tersebut harus membayar ulang untuk oke ini tadi. Baik, silakan. Iya, silakan Mas Run. Ini ya pertanyaannya memang ditujukan ke Ombudsman Kepri. Tadinya kan Ombudsman Kepri menilai lembaga terkait kementerian atau pemerintah daerah. Nah, untuk yang menilai Ombudsman Kepri sendiri siapa? Makanya kan ini kan pelayanan, berkaitan dengan pelayanan.
pelayanan terhadap aduan masyarakat di internal ombudsman atau apa. Ini siapa yang menilai? Kan kayak gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya Mas Run. Berarti Pak, sama pertanyaan tadi yang sama bahwa penerapan standar pelayanan publik Ombudsman Kepri itu siapa sih yang menilai gitu, Pak? Silakan, Pak. Ya, dalam penilaian kepatuhan ini memang yang dinilai adalah penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, ombudsman adalah penilaiannya. Sedangkan siapa menilai ombudsman, kan nggak mungkin ombudsman menilai ombudsman, kan gitu kan? Nggak mungkin jeruk makan jeruk, kan gitu. Belum ada saat ini program dari pemerintah, katakanlah dari PAN-RB atau dari mana, untuk penilaian terkait dengan pelayanan ombudsman. Jadi kita memang sebagai penilai, karena kewenangan kita sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 dan Undang-Undang 37 tahun 2008. Barangkali itu. Baik, terima kasih Pak Lagat. Memang untuk penerapan standar pelayanan publiknya Ombudsman sendiri memang belum ada yang menilai. Tapi secara sadar kami melaksanakan standar pelayanan publik tersebut. Mungkin Pak Masrun bisa berjalan-jalan ke kantor kami melihat apakah kami menerapkan standar tersebut atau tidak mungkin. Ya nggak mungkin dong kami menilai tanpa kami terapkan juga di diri kami seperti itu. Oke, kita lanjut mungkin Pak. Terima kasih Pak Masrun. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tadi Pak ada informasi bahwa dari Rizky TVRI, masyarakat sepertinya keberatan dengan adanya pelayanan SIM yang mengharuskan adanya tes psikotes. Nah, apabila customer tidak lulus, katanya customer tersebut harus membayar ulang. Mungkin tanggapannya, Pak? Baik, terkait dengan itu memang kami belum melakukan peninjauan karena memang belum ada laporan dari masyarakat. Kami memang sudah mendengarkan ada desas-desus tersebut. Kami belum melakukan pemeriksaan, belum melakukan upaya pendalaman terkait dengan itu. Ya, barangkali kalau memang ada masyarakat yang merasa keberatan terkait itu, silakan sampaikan pengaduan. Tetapi barangkali saya ingin garis bawahi bahwa saya yakin ada dasar hukum yang dijadikan oleh Direktorat Lantas terkait dengan penerapan psikotes tersebut. Tetapi kalau memang itu menimbulkan kerisauan masyarakat, bisa saja karena penambahan biaya. Nah, nanti bisa dikaji ulang terkait dengan layanan tersebut, ya. Barangkali tidak dipungut biaya, kan seperti itu. Ya, silakan masyarakat, teman-teman sampaikan kalau ada yang keberatan terkait dengan itu, dilaporkan kepada Ombudsman, nanti kita. Baik, terima Nah, kasih. Oke, tadi lanjut, kalau Pak. salah ada tambahan pertanyaannya, bagaimana kalau nggak lulus, apakah mau bayar lagi? Nah, sekali lagi kami belum melakukan pengkajian ke sana, tapi ke depan kalau memang ada laporan sampaikan terkait dengan itu, kita akan lakukan pemeriksaan. Baik, terima kasih Pak Lagat atas tanggapannya. Mungkin tahun 2022 PR juga nih Pak buat kita mungkin atas keresahan masyarakat terhadap penambahan biaya psikotes mungkin Pak dalam mengurus SIM. Kita beri sejauh mana Ombudsman dalam menyelesaikan aduan-aduan masyarakat? Apakah hanya menilai dan memberikan rekomendasi atau ada wewenang lainnya? Iya, tugas dan fungsi Ombudsman yang menjadi kewenangan dan kewajibannya bagi lembaga negara ada dua. Pertama, menerima laporan, memeriksanya dan menyelesaikannya. Yang kedua, melakukan upaya pencegahan maladministrasi atau penyimpangan pelayanan publik. Nah, terkait tujuan yang pertama, laporan yang diterima kalau terbukti maladministrasi, maka Ombudsman akan mengeluarkan produk hasil pemeriksaan. Kalau dia terbukti, maka disampaikan tindakan koreksi. Nah, sampai saat ini kebanyakan ya tindakan koreksian yang telah terbukti maladministrasi itu dilaksanakan. Ada beberapa laporan memang yang by progress, seperti misal ganti rugi terhadap lahan pembangunan waduk Bintan yang di Bintan Buyu, yaitu sampai saat ini belum dibayarkan karena masalah reposisi anggaran di PPK Bintan. Kemudian ada juga sertifikat di BTN yang terbukti memang tidak diberikan karena memang belum dicetak.
ya, sehingga dilaporkan oleh pelapor. Nah, kendalanya adalah developernya sudah tidak ada lagi. Ya, ini yang kami kejar supaya BTN Batam itu bisa melakukan upaya lain dalam menerbitkan sertifikat lapor. Apabila tidak dilaksanakan tindak konsen kita, lalu kita akan naikkan statusnya ke pusat, ya, ke Departemen Resolusi dan Monitoring Respon. Nah, di sana nanti penerbitan rekomendasi oleh Departemen Respon tersebut. Nah, rekomendasi itu akan diterbitkan, ditujukan, sampaikan kepada Presiden dan kepada DPR Komisi 2 yang mengawasi Ombudsman. Nah, sampai saat ini dari Kepri baru satu rekomendasi yang pernah dikeluarkan dan itu sudah diselesaikan. Artinya memang kepatuhan daripada entitas, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga yang ada di daerah itu sangat baik. Ini akan kami pertahankan ke depannya. Barangkali itu, Bu Cindi. Baik, terima kasih Pak Lagat. Berikutnya, oke, Kak Cindy, nanti materi di-share. Oke, sudah di-share Mas Irfan di chat grup. Berikut kita ke pertanyaan dari Bapak Dery Nugraha. Persoalan yang ditangani Ombudsman tahun ini didominasi oleh persoalan agraria. Apakah Ombudsman ada menemukan indikasi permainan mafia tanah? Jika ada, di wilayah kabupaten kota manakah? Kemudian bisa dijelaskan secara singkat persoalannya, bagaimana perkembangan kasus tersebut, apakah sudah diproses ke ranah hukum atau belum? Terima kasih. Itu Pak, Ya. pertanyaan terkait agraria. Kami secara hasil pemeriksaan memang tidak menemukan secara langsung mafia tanah. Walaupun yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan penerbitan dokumen pertanahan itu ada indikasi dari mafia tanah, tapi kami tidak mengejar mafianya, tapi mengejar entitasnya, yaitu kantor pertanahan. Nah, untuk kasus-kasus pertanahan keagrariaan ini memang dominan yang kami terima laporan panjang tahun 2020 dan tahun 2021 ini. Nah, untuk di Batam itu ya menyangkut layanan pertanahan di BB Batam, kemudian BPN Batam, BPN Karimun, dan BPN Bintan. Ini yang menjadi dominan persoalan-persoalan keagrarian yang sering dilaporkan kepada Ombudsman. Persoalannya beragam ya. Ada kalau di Batam itu masalah literasi pertanahan. Kalau di Karimun itu ada dugaan penerbitan sertifikat hak milik tanah di atas tanah yang bukan miliknya. Ya, jadi salah terbitkanlah. Kemudian ada yang tumpang tindih. Sedangkan di Bintan, nah ini terindikasi di atas hutan lindung dan juga dulu hak milik terbit sertifikatnya, tapi kemudian berstatus hutan lindung. Karena ada dugaan pejabat pertanahan dulu menerbitkan itu, ya, tanpa memperhatikan secara teliti bahwa lokasi itu adalah lokasi hutan lindung. Nah, sehingga ketika dibangun perumahan tidak bisa terbitkan pecah sertifikatnya karena statusnya hutan lindung. Beberapa kami selesaikan dengan pendekatan penyelesaian secara tora. Ya, jadi tora itu boleh, artinya pelepasan hutan lindung karena telah berdiri berdiri bangunan dan tanah milik masyarakat seperti itu. Tapi yang lainnya tentu tidak bisa dilepaskan dari status hutannya dari mekanisme tora seperti itu. Nah, barangkali itu contoh-contoh kasusnya yang kami tangani masalah keagrarian. Baik, terima kasih Pak Lagat. Kepada teman-teman mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan open mic-nya bila ada yang ingin menanyakan terkait hasil penilaian kepatuhan dan hal-hal lain mungkin yang berhubungan dengan Ombudsman terkait pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Kami persilahkan. Mungkin ada Iya, Bu. pertanyaan. Silakan. Halo. Dengan siapa? Dari mana? Mas Run, Bu. Baik, Harian silakan Kepri. Pak. Sepanjang 2021
berapa jumlah aduan atau laporan yang diterima oleh Ombudsman Kepri? Mungkin diantaranya disebutkan apa-apa saja. Demikian. Itu sama dengan pertanyaan di chat box-nya, berapa aduan atau laporan maladministrasi yang diterima oleh Ombudsman Kepri sepanjang tahun 2021. Apakah Pak Lagat sudah menemukan data ya? Oke, Kita persilahkan. saya tampilkan sebentar ya. Ya, Sudah kita tampilkan di kemarin ini teman-teman. Nanti kita buat lagi di grup ini ya. Jadi tahun ini ya kami telah menerima laporan itu sebanyak 428. Ini per tanggal 15 Desember. Sampai hari itu berubah. Ya ini sudah hampir 440 laporan. Kalau dilihat dari pencapaian tahun sebelumnya, kita meningkat ya. Tahun kemarin kita 350, tahun ini 428, serah 122,9%. Kemudian dari sejumlah itu yang dapat kita indikan laporkan registrasi 140 dan kita telah menerima 168 laporan. Nah, ini dia substansi setiap bulan ya, 3 bulan laporan kita terima. Ini paling banyak itu di bulan September 61 laporan, Oktober 72 laporan, dan November 55 laporan. Ini di masa pandemik. Kemudian metode penerima laporan kita itu paling banyak mereka datang ke kantor 21%. Oh maaf, kita jemput laporan, maaf, jemput bola ya. Kita sebut itu penerimaan verifikasi laporan atau VVL on the spot. Jadi kita pergi ke desa-desa, ke pulau-pulau, kantor-kantor lurah. Nah, kita mendapatkan 23% laporan. Setelah itu, berdasarkan masyarakat datang ke kantor Ombudsman 21%, dan 18% itu berdasarkan surat yang disampaikan. Kemudian ini substansinya tadi yang ditanyakan, jadi agraria masih terbanyak, ya 58 laporan dari 428 laporan. Susul kepegawaian dan pendidikan dan adminduk serta hak sipil dan politik. Jadi itu 5 besar laporan berdasarkan jenis laporan yang disampaikan kepada Ombudsman. Asal laporan masih baik dari Batam, ya. Jadi kalau kita lihat di situ Batam itu 55,1% atau setara dengan 236 laporan tahun 2021. Nomor 2 dari Tanjung Pinang 15,9% atau 68 laporan seperti itu. Dan Karimun 9,6% atau 41 laporan. Paling dikit itu Lingga ya hanya 5 laporan dan Anambas hanya 6 laporan. Kemudian laporan yang kita tutup dari sampai saat ini sampai tanggal 15 maksud kami ya. Sampai tanggal 15 itu sudah 39 laporan ya, dan dalam proses pemeriksaan itu 103 laporan. Nah, tetapi sekarang itu sudah bertambah karena kita telah melakukan sejumlah pleno laporan-laporan yang memang sudah dapat kita selesaikan. Nah, ini dia kalau melihat dari target penyelesaian laporan berdasarkan yang diberikan kepada kami 130, kita sudah melakukan penutupan 142 laporan ya, 9% tentu persentasenya sudah melebihi dari target. Sedangkan kalau berbanding penerimaan laporan, maka laporan kita selesaikan itu laporan kita terima 168 yang kita registrasi tadi, dan realisasi sudah 142 di tanggal 15 Desember atau setara dengan 84,5%. Tentu saat ini ya kemarin kita sudah menutup kurang lebih sekitar 20 laporan tanggal 16 Desember, dan dalam belakangan ini juga akan kita tutup beberapa laporan sehingga kami perkirakan itu sudah di atas 90% laporan kita tutup. Saya kira itu tadi kira sudah menjawab ya apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Baik, dari Pak Masrun hariankepri.com, laporan data-data jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman sepanjang tahun 2021. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya Pak, dari Mesa Haris batampos.co.id.
Izin Pak Lagat, saya Haris dari Batam Pos Online. Tadi di Sdik Batam dapat raport merah karena dari 10 layanan hampir semua di bawah 50 nilainya. Terkait PPDB, boleh dijelaskan secara detail Pak, berapa aduan yang masuk ke Ombudsman dan sekolah mana saja yang kerap bermasalah saat PPDB dilaksanakan, khususnya di Kota Batam mungkin. Silakan mungkin Pak Lagat Ya, untuk bisa penerimaan disampaikan. peserta didik baru. Ya, untuk laporan mengenai peserta didik baru, memang tahun ini kita tidak terlampau banyak menerima laporan, ya. Tetapi kami berupaya melakukan pencegahan sebelum penerima PPDB itu kami melakukan interaksi kepada persiapan mereka dan juga upaya terkait dengan keterbatasan kuota masyarakat yang ada di pulau dan melakukan pendaftaran termasuk juga penerapan prokes ya karena memang masa-masa di bulan Juni kan termasuk sangat tinggi dari Mei dan Juni termasuk tinggi persentase COVID yang ada di Kepri. Nah, laporan yang kami selesaikan PPDB itu tuntas ya semuanya tidak ada yang menggantung, semua selesai. Masalah pendidikan terakhir kami kemarin menangani masalah SMK penerbangan Dirgantara yang heboh itu terkait dengan ditahannya Dapodik sehingga mereka tidak bisa pindah dan sertifikat prakerim mereka, prakerim ya, prakerim betul. Nah itu ditahan, alhamdulillah kemarin semuanya telah dikembalikan dan diserahkan kepada siswa, penyerahannya itu dilaksanakan di kantor Ombudsman. Seperti itu. Barangkali itu, Bu Cindi. Terima kasih. Mungkin saya membuka sedikit kertas kerja kita, Pak, bahwa di tahun ini Ombudsman Republik Indonesia dalam menangani laporan PBDB itu ada sekitar 5, Pak. Baik dalam bentuk laporan masyarakat, konsultasi nilai laporan, serta RCO. Adapun sekolah yang bermasalah yang dilaporkan ke kita itu rata-rata di tingkat SMA, di tingkat sekolah menengah atas, yang mana masih ada 2 klasik juga terkait kuota Pak, rombelnya gitu. Paling itu aja. Terus kemudian terkait kasus masalah surat keterangan kelurahan yang menyatakan bahwa anak tersebut sudah berdomisili di daerah itu. Nah, itu kadang juga ada laporan 1 tahun 2021 ini. Mungkin hanya 5 laporan Pak, substansinya juga terkait rombel kuota serta surat keterangan domisili Pak. Itu kalau yang saya lihat dari kertas kerja kita. Mungkin itu Mas, siapa dari yang bertanya ya? Oh, dari Mesa Haris, mungkin itu pertanyaan terkait seputar pendidikan yang kami tangani selain dari permasalahan SMK penerbangan Dirgantara tersebut. Mungkin teman-teman silakan ada yang mau bertanya langsung, silakan open mic, kami persilakan. Apakah cukup? Tadi sepertinya ada Ara Pak, kelewatan tadi pertanyaannya bahwa terkait BPN Kota Batam ya Ara ya, hasil penilaian kepatuhannya. Mungkin bisa saya share raportnya untuk Kota Batam yang tinggi, indikator-indikator aja apa saja yang sudah terpenuhi atau belum terpenuhi. Saya coba share screen. Nih, terlampir raportnya. Nanti juga akan kami sampaikan langsung kepada Kantor Pertanahan Kota Batam beserta sertifikat beserta penghargaan apresiasinya nanti. Ini untuk produk pelayanan pengukuran bidang tanah. Ini adalah indikator-indikator penilaian kepatuhan yang kami laksanakan. Ada beberapa item yang memang yang tidak terpenuhi, tidak dilengkapi oleh penyelenggara pelayanan publik. Bisa teman-teman lihat bahwa penilaian tahun 2021 ini kami buat 2 antara non elektronik dan elektronik. Nah, beberapa komponen, beberapa indikatornya sudah tidak ada beberapa yang tidak terpenuhi. Misalnya kayak persyaratan ini secara non elektronik tidak ada, kemudian untuk jangka waktu secara non elektronik juga tidak ada, namun secara elektroniknya di website BPN Kementerian ada. Kemudian selain itu
beberapa maklumat pelayanan hanya tersedia dalam bentuk non elektronik, kemudian ada beberapa ini pengelolaan pengaduan ini jadi poin penting, ketersediaan informasi proses penyampaian pengelolaan pengaduan mereka. Untuk khusus pengelolaan pengaduan kami membuat 3 indikator. Yang pertama ketersediaan sarananya, kemudian ketersediaan informasi prosedurnya, serta ketersediaan pejabat. Nah, ini adalah contoh beberapa indikator yang memang belum dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, ada beberapa poin lagi ya. Ada beberapa ini pelayanan kami buat juga ada atribut, ada ketersediaan visi misi dan mutu pelayanannya. Mungkin itu Ara hasil penilaian kepatuhan di BPN Kota Batam. Apabila ada yang mau bertanya kembali, diperkenankan. Sepertinya tidak ada Pak Lagat. Ya, pertanyaan terkait hasil penilaian kepatuhan rilis kita pada siang hari ini mungkin sudah bisa kita cukupkan Pak, karena materi juga kita sudah sampaikan di chat box. Ada mau disampaikan lagi Pak Lagat? Ya, saya kira cukup dari kita. Kalau masih ada pertanyaan lagi, silakan. Tidak ada ya? Oke. Baik, kalaupun ada pertanyaan nanti taruhkan di grup, nanti bisa kita jawab. Barangkali juga boleh. Terima kasih teman-teman media telah hadir. Harapan kami ini bisa terpublikasikan kepada masyarakat hasil ini karena memberikan informasi yang benar terkait dengan Pemkab Pemda mana yang tidak menerapkan standar pelayanan berdasarkan pelayanan ombudsman. Standar kepatuhan pelayanan ya, kepatuhan standar pelayanan yang kami nilai tahun 2001. Barangkali itu demikian, lebih kurang kami mohon maaf, kami kembalikan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laga. Terima kasih teman-teman rekan media yang telah hadir pada rilis virtual kita pada sore hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, salam sehat semuanya. Sampai jumpa di hari dan waktu yang baik lagi.